Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rofik Korole Prianto, nomor induk mahasiswa 2101031444. Prodi Ahli Jenjang Keperawatan S1 Program Sarjana Keperawatan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Kepada yang terhormat Dewan Penguji 1, Ibu Siti Hania, Sarjana Keperawatan dan Magister Keperawatan. Kepada yang terhormat Dewan Penguji 2, Ibu Tin Utami, SST, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Kesehatan. Kepada yang terhormat Dewan Penguji 3, Ibu Emma Wahyu Ningrum, SST, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Kesehatan. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Gambaran Pengetahuan Ibu Hamil Risiko Tinggi tentang Kesehatan Mental di Puskesmas Cilacap Utara 1, Kabupaten Cilacap. Berdasarkan latar belakang, jumlah kematian ibu yang dihimpun dari pencatatan program kesehatan keluarga di Kementerian Kesehatan pada tahun 2020 menunjukkan 4.627 kematian di Indonesia. Jumlah ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2019 sebesar 4.221 kematian. Berdasarkan penyebabnya, sebagian besar kematian ibu pada tahun 2020 disebabkan oleh perdarahan sebanyak 1.330 kasus, hipertensi dalam kehamilan sebanyak 1.110 kasus, dan gangguan sistem peredaran darah sebanyak 230 kasus. Angka kejadian risiko tinggi sekitar 28% dari total jumlah perempuan di Indonesia. Pada tahun 2017, Indonesia memiliki kasus depresi sebesar 3,7% dari populasi secara umum. Prevalensi gejala-gejala depresi dan kecemasan sekitar 6% dari orang populasi secara umum. Pada tahun 2020, ada 10% wanita hamil dan 15% wanita yang baru saja melahirkan mengalami masalah mental, terutama depresi dan kecemasan sebesar 8,2% dari total jumlah perempuan di Jawa Tengah menurut Kemenkes RI 2022. Rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah peneliti adalah bagaimanakah gambaran pengetahuan ibu hamil risiko tinggi tentang kesehatan mental di Puskesmas Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap. Tujuan peneliti di sini ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum di sini yaitu mengetahui gambaran umum ibu hamil risiko tinggi tentang kesehatan mental di Puskesmas Cilacap Utara 1, Kabupaten Cilacap. Tujuan khususnya yaitu mengidentifikasi karakteristik ibu hamil risiko tinggi berdasarkan gravida, usia kehamilan, dan jenis kehamilan risiko tinggi. Menganalisis pengetahuan ibu hamil risiko tinggi tentang kesehatan mental. Mengetahui gambaran pengetahuan ibu hamil risiko tinggi tentang kesehatan mental. Manfaatnya bagi penderita mampu menjadi pengembangan ilmu pengetahuan bagi ibu hamil dengan risiko tinggi dalam mengelola psikologinya. Keaslian penelitian menurut Sartika Hikmah Nurul 2021 seperti judul Gambaran Kesehatan Mental Ibu Hamil di Puskesmas Pangkajene. Desain yang digunakan pada penelitian ini menggunakan kuantitatif pendekatan deskriptif sampel sebanyak 117 ibu hamil. Hasil penelitiannya tersebut mengungkapkan bahwa gambaran gangguan kesehatan mental yang terjadi di Puskesmas Pangkajene yakni sebesar 35 orang menderita depresi atau 29,9%, kecemasan sebanyak 52 orang atau 44,4%, dan stres sebanyak 21 orang atau 17,1%. Persamaan yaitu menggunakan metode kuantitatif pendekatan deskriptif. Perbedaannya peneliti menggunakan rumus Lovi, sedangkan data berupa data primer dan data hasil wawancara menggunakan kuesioner, sedangkan data kuesioner dari data KIA di Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan jurnal terkait.
Menurut jurnal yang kedua, menurut Kusmawati dan Sulaiha 2020, judul Pengetahuan Kesehatan Mental Ibu Hamil di Puskesmas Wilayah Kota Surakarta. Metode penelitian ini adalah studi observasional dengan desain cross-sectional deskriptif. Populasi penelitian ini ibu hamil yang tercatat melakukan pemeriksaan kehamilan di Puskesmas Pendamping Manahan, Purwosari, Purwodiningrat, Gilingan, dan Ngoresan. Hasil penelitian sekitar 13% pengetahuan ibu hamil tentang kesehatan mental ibu hamil masih baik. Lebih dari 3/4 dari peserta ibu hamil memiliki pengetahuan dalam termasuk kategori sedang, 77%. Kurang dari 3/4 ibu hamil menjawab depresi tidak bisa terjadi pada saat hamil sekitar 65%. Sebagian besar ibu hamil tidak tepat dalam menjawab tentang dampak gangguan mental berupa depresi pada anak bisa terjadi di berat lahir rendah sebanyak 80%. Persamaan dan perbedaan pada penelitian ini yaitu persamaannya menggunakan metode kuantitatif observasional. Di, dilakukan dengan pendekatan cross-seksional. Pengumpulan data menggunakan data kuesioner, perbedaannya yaitu adanya jumlah sampling yang dilakukan penelitian yaitu sejumlah 30 responden. Tinjauan pustaka, pengetahuan hasil dari tahu yang menjadi proses sensoris khususnya mata, telinga terhadap objek tertentu. Pengertian kesehatan mental menurut World Health Organization, kesehatan mental adalah kondisi sejahtera seorang ketika seseorang menyadari kemampuan dirinya, mampu untuk mengelola stres yang dimiliki serta beradaptasi dengan baik, dapat bekerja secara produktif, dan berkontribusi untuk lingkungan. Penyebab masalah kesehatan pada ibu hamil, tekanan masalah dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pekerjaan, pertemanan, keluarga. Yang kedua, tidak memiliki support system seperti pengetahuan, pengalaman. Terus yang ketiga, perubahan fisik. Yang keempat, gaya hidup yang tidak sehat. Yang kelima, memiliki keluarga yang mengalami masalah kesehatan. Tanda-tanda masalah kesehatan mental pada ibu hamil, seperti perilaku, pikiran, perasaan. Macam-macam gangguan kesehatan mental pada ibu hamil, seperti kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, sikap ambivalen, stres, dan depresi. Rangka teori di sini seperti variabel kesehatan. Kesehatan itu sendiri adalah kondisi sejahtera seseorang ketika seseorang menyadari kemampuan dirinya, mampu untuk mengelola stres yang dimiliki serta beradaptasi dengan baik, dapat bekerja secara produktif, dan berkontribusi. Penyebabnya yaitu ada 5, yang satu tekanan atau masalah dalam kehidupan sehari-hari, misalkan pekerjaan, pertemanan, keluarga. Yang kedua, tidak memiliki support system seperti pengetahuan dan pengalaman, perubahan fisik, gaya hidup yang tidak sehat. 5, memiliki keluarga yang mengalami masalah kesehatan mental. Di sini peneliti akan menggunakan variabel kesehatan mental seperti pengetahuan itu yang akan diteliti. Variabel yang kedua itu kehamilan risiko tinggi. Kehamilan risiko tinggi adalah suatu kehamilan yang dapat menyebabkan terjadinya bahaya atau komplikasi baik ibu maupun janin yang dikandungnya. Di sini peneliti akan meneliti terhadap pengetahuan ibu hamil dengan risiko tinggi seberapa pengetahuannya. Pengetahuannya yaitu hasil dari tahu yang terjadi melalui proses sensoris khususnya mata, telinga terhadap objek tertentu. Pengukuran pengetahuan seperti baik, cukup, dan kurang. Dari itu semua peneliti akan menyimpulkan tentang gambaran pengetahuan ibu hamil risiko tinggi tentang kesehatan mental.
Kerangka konsep pada penelitian ini ada dua variabel, yaitu variabel bebas seperti pengetahuan ibu hamil, risiko tinggi, kemudian variabel yang terkait kesehatan mental. Metode penelitian, desain penelitian, jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode deskriptif analitik, yang bertujuan untuk mengetahui gambaran atau deskriptif pengetahuan ibu hamil risiko tinggi tentang kesehatan mental. Lokasi penelitian Puskesmas Cilacap Utara 1. Waktu penelitian bulan November tahun 2022. Populasi yaitu ibu hamil. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampel random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan mengacak semua populasi dengan cara kocokan. Sampel yang digunakan yaitu ibu hamil dengan menggunakan rumus Slovin. Rumus Slovin yaitu sebagai berikut. Untuk mengetahui jumlah sampel, populasi dibagi 1 ditambah populasi dikali persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan sampel yang masih ditolerir atau diinginkan dikuadratkan. Seperti contoh misalkan di tahun 2022 bulan Agustus terdapat jumlah 45 populasi di Cilacap Utara per 1 kali 45 kali 0,1 kuadrat. Hasilnya 45 dibagi 1,45. Jadi jumlah sampel yang akan digunakan 31,3 dibulatkan menjadi 31. Jadi sampel yang akan diteliti sebanyak 31 orang ibu hamil risiko tinggi yang bersedia mengisi kuesioner. Definisi operasional. Di sini ada definisi variabel usia kehamilan, yaitu usia kehamilan dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Alat ukur yang digunakan yaitu kuesioner, parameternya 0 sampai 9 bulan. Skala rasio. Gravida, yang kedua variabelnya, jumlah kehamilan terkini dari responden. Alat ukur yang digunakan yaitu kuesioner, parameternya primigravida, multigravida, grande multigravida. Skala yang digunakan ordinal. Variabel yang 3, jenis kehamilan resiko tinggi, seperti jenis kehamilan yang termasuk dalam resiko tinggi pada ibu hamil. Alat ukur yang digunakan kuesioner, parameter trimester 1, 2, dan 3. Skala yang digunakan yaitu skala nominal. Kemudian variabel yang keempat itu pengetahuan. Pengetahuan hasil dari tahu yang terjadi melalui proses sensoris khususnya mata dan objek telinga terhadap objek tertentu. Alat ukur yang digunakan seperti kuesioner, parameter dikatakan baik bernilai 76% sampai 100%. Dikatakan kategori cukup bernilai 56% sampai 75%. Dikategorikan kurang bila nilai 40% sampai 55%. Skala yang digunakan yaitu skala ordinal. Pengumpulan data. Di sini ada dua jenis data, yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder pada penelitian ini didapat data dokumen dan catatan dari pihak Puskesmas Cilacap Utara 1. Data primer dalam penelitian ini yaitu pengukuran pengetahuan kesehatan mental pada ibu hamil risiko tinggi yang diperoleh dari responden secara langsung saat melakukan penelitian, yaitu melalui lembar kuesioner. Teknik pengumpulan data. Teknik di sini melalui tahap administrasi perizinan, lalu tahap prasurvei, tahap penyusunan proposal, tahap pengumpulan data, dan pelaksanaan. Analisa data. Pengolahan data di sini melalui editing, scoring, coding, tabulasi, dan cleaning. Analisa data dalam penelitian ini memakai bivariat, yaitu penelitian menggunakan dua variabel atau lebih. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang,
atau salah dalam pengucapan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.